Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Maya Utami Dewi Mkom, pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Adapun tema kita pada kesempatan hari ini adalah perlukah pendidikan anti korupsi? Sebelumnya kita beritahukan terlebih dahulu tentang tujuan instruksional umum, di mana diharapkan mahasiswa itu dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati serta menjelaskan tentang latar belakang esensi pendidikan anti korupsi. Tentunya penjelasan yang diberikan nanti bersifat secara umum. Kemudian yang kedua, tujuan instruksional khusus. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan filosofi pendidikan anti korupsi. Jadi dengan adanya instruksional khusus ini lebih kepada pemahaman secara pribadi yang perlu diberikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, melihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini. Baiklah, langsung saja kita menuju kepada pendidikan anti korupsi. Perlukah diberikan? Nah, untuk menjawab itu, kita melihat dulu pada latar belakang yang akan kita bahas pada kali ini. Sejak reformasi bergulir tahun 1998 yang lalu hingga kini, berita tentang korupsi itu makin gencar. Berbagai harian seperti surat kabar di Indonesia maupun berbagai media hampir tiap hari dalam terbitannya memberitakan yang namanya peristiwa korupsi. Dalam berita tersebut, ternyata korupsi tidak hanya melanda pada kehidupan di bidang politik saja, tetapi juga di berbagai bidang yang lain, apakah di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pertahanan keamanan, ya. Jadi kita melihat di sini ternyata sudah meluas dan merata. Pelaku yang ditindak oleh aparat tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi juga mereka yang berasal dari kalangan birokrasi dan pemerintahan, seperti DPR, DPRD, bahkan pula kalangan kampus perguruan tinggi dan sekolah. Rakyat kecil pun seperti pedagang beras, pedagang buah, kondektur bis, sopir angkutan, dan tukang becak pun turut melakukan korupsi kecil-kecilan. Sehingga dengan berbagai contoh yang diinformasikan tadi, menunjukkan bahwa korupsi ini tampaknya sudah menjadi budaya dari masyarakat Indonesia. Setujukah kita dengan statement atau pernyataan tersebut? Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk memberikan pendidikan anti korupsi ini. Korupsi sendiri sesungguhnya bukan merupakan penyakit di luar diri bangsa. Ia adalah penyakit bawaan. Sebab benih-benih korupsi ini sudah ada dalam tubuh bangsa Indonesia tidak hanya pada masa-masa ketika Indonesia dijajah bangsa kolonial saja, tetapi juga berlangsung pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi memang dulu diberitakan atau diceritakan, kalau kita melihat cerita-cerita rakyat tempo dulu, ya, di situ juga diinformasikan atau diperlihatkan bagaimana para petinggi itu melakukan korupsi di bidangnya masing-masing. Nah, upaya untuk mencegah meluasnya perbuatan korupsi dan tindakan hukum untuk mengatasinya pun telah dilakukan juga pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Ini menurut Azra dalam bukunya tahun 2006 halaman ke-8 menuliskan bahwa pada masa kerajaan Islam Nusantara, Undang-Undang Melaka yang digunakan sebagai rujukan hukum di beberapa kerajaan Islam di wilayah Sumatera secara eksplisit ternyata memuat hukum larangan suap menyuap.
Bahkan segala macam hadiah yang diperuntukkan bagi hakim, termasuk pemberian makanan ataupun pemberian uang yang bersumber dari Baitul Mal, dianggap sebagai suap dan tegas-tegas haram hukumnya. Nah, ini adalah gambaran pada masa-masa jaya Kerajaan Nusantara. Nah, korupsi sendiri ternyata menjadi salah satu masalah yang sangat serius di tubuh pemerintahan. Ia tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang ternyata mempengaruhi seluruh masyarakat dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada. Perhatian masyarakat internasional sangat tinggi terhadap fenomena korupsi ini. Komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata didukung oleh lembaga-lembaga pembiayaan dunia seperti World Bank, ADB, IMF, dan organisasi internasional lainnya seperti OECD dan APEC. Jadi kita melihat bahwa fenomena tindakan atau kasus korupsi ini tidak hanya terjadi di dalam wilayah lokal saja, di dalam internal wilayah negara kita, tapi juga terjadi di luar. Dan semuanya memberikan perhatian yang cukup serius dengan berbagai kasus yang terjadi di negaranya masing-masing. Termasuk juga beberapa lembaga-lembaga yang bertaraf internasional ini ternyata memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk menyatakan perang atau menyatakan tindakan terhadap pemberantasan korupsi. Nah, ini yang patut kita apresiasi karena ternyata sudah mulai ada perlawanan untuk berbagai kasus korupsi yang terjadi secara internasional. Nah, korupsi yang sudah berlangsung lama sejak Indonesia kuno, madya, hingga modern, tampaknya telah menjadi hal yang bisa kita sebut budaya. Bahkan Asra dalam bukunya tahun 2006 bab 8 memandang bahwa kultur korupsi telah sampai pada level yang cukup membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah Indonesia. Bahkan secara universal boleh dikatakan bahwa korupsi sama tuanya dengan umur manusia, atau paling tidak sejak adanya organisasi negara, korupsi muncul mengiringinya. Jadi begitu organisasi itu tumbuh, dibentuk, disitulah korupsi mulai lahir. Korupsi muncul menyertai kelahiran sebuah negara, sebab negara memiliki power atau yang disebut dengan kekuasaan, punya wewenang untuk memiliki sumber daya, untuk mengelola sumber daya, ya, dan ini menjadi peluang untuk melakukan tindakan korupsi tersebut, yang jika tidak amanah akan dengan mudah diselewengkan. Indonesia bukannya tidak berupaya untuk memberantas korupsi. Sejak era Orde Lama, kemudian beralih ke Orde Baru, hingga kita masuk pada masa era reformasi, pemerintah telah berusaha keras melakukan yang namanya pemberantasan korupsi. Pada masa Orde Baru, bahkan telah dikeluarkan TAP MPR mengenai pemberantasan korupsi. Dan puncaknya pada tahun 1971, di mana pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Meskipun sudah ada undang-undang dan tim khusus yang dibentuk Presiden Soeharto pada saat itu untuk menangani kasus-kasus korupsi, perbuatan korupsi ternyata masih saja terjadi dan dilakukan oleh para pengkhianat bangsa. Bahkan Soeharto turun dari jabatan karena disinyalir ada indikasi KKN.
Agenda pemberantasan KKN yang diusung oleh para mahasiswa pada tahun 1998 telah mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada masa itu. Masyarakat mengira bahwa korupsi sebagai penyakit kronis Orde Baru ini akan hilang seiring dengan lengsernya masa kepemimpinan Soeharto beserta kroni-kroninya. Dugaan masyarakat ternyata meleset, karena ternyata penyakit korupsi tersebut telah bermutasi menjadi neokorupsi pada masa reformasi. Bahkan boleh dibilang korupsi makin menjadi-jadi pada masa reformasi. Jika pada masa Orde Baru orang melakukan korupsi secara sembunyi-sembunyi atau di bawah meja supaya tidak kelihatan, ya maksudnya. Pada masa reformasi berlaku sebaliknya. Jadi korupsi dilakukan secara terang-terangan atau dilakukan di atas meja. Nah, ini kondisi yang terjadi pada masa reformasi. Nah, berikutnya kita akan masuk pada sanksi pidana koruptor. Jadi tadi kita sudah membahas tentang latar belakang munculnya berbagai kasus korupsi yang terjadi dan ternyata hal ini tidak hanya melanda di lingkup wilayah negara kita saja, tapi juga ternyata berdampak secara fenomena di luar negeri juga. Dan sampai membuat beberapa lembaga tingkat internasional itu memberikan satu komitmen khusus untuk segala tindakan korupsi. Nah, kemudian kita juga ada gambaran bagaimana korupsi terjadi pada zaman kejayaan kerajaan dulu, kemudian setelah kita merdeka juga masih terjadi, bahkan pada beberapa kepemimpinan presiden juga masih terjadi, dan ini menunjukkan bahwa korupsi memang belum bisa dituntaskan atau belum bisa dihilangkan. Nah, sekarang kita akan melihat kepada sanksi pidana koruptor. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata cukup berat. Misalnya, jika seseorang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, maka yang bersangkutan ini dapat dipidana. Dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Tertuang pada pasal 6 ayat 1. Sanksi yang dijatuhkan bagi koruptor tersebut dalam realitasnya ternyata tidak menyurutkan langkah dan kenekatan para koruptor atau calon koruptor baru. Itulah sebabnya pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang dikenal dengan lembaga KPK. Lembaga yang dibentuk dengan menelan biaya tidak kurang dari 6,4 miliar tersebut ternyata kehadirannya tidak sia-sia. Pada kenyataannya, sejak KPK dibentuk, banyak sekali pejabat negara seperti menteri, anggota DPR atau MPR, pejabat kepolisian dan kejaksaan, gubernur, bupati atau wali kota, politisi, dan para pengusaha kelas kakap ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Prestasi tersebut tidak pernah dicapai oleh kepolisian dan kejaksaan meskipun lembaga ini sudah lama eksis. Perhatian dan dukungan yang besar dari masyarakat dan lembaga anti korupsi kepada KPK ternyata makin memantapkan tekad dan langkah KPK untuk memberantas korupsi
hingga ke akar-akarnya. Nah, berikutnya kita melihat setelah kita paham tentang sanksi dari tindakan korupsi tersebut, kita melihat kepada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ditangani oleh Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat merupakan pilar penting dari bidang pencegahan KPK. Adanya bidang pencegahan KPK yang membawai Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat ternyata akan memperkuat tugas KPK, terutama dalam hal melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi ini mutlak diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Di antaranya melalui reformasi sistem atau yang disebut dengan constitutional reform dan reformasi kelembagaan atau yang disebut dengan institutional reform serta penegakan hukum atau yang dikenal dengan law enforcement. Menurut Asra pada bukunya tahun 2006 bab 8, pendidikan anti korupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan culture yang berkelanjutan, termasuk untuk mendorong terciptanya good governance culture di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, jadi memang untuk pendidikan anti korupsi ini mutlak ya harus diberikan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini diharapkan ada satu upaya reformasi kultur politik tapi melalui sistem pendidikan. Jadi kita memberikan wawasan, memberikan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi ini di tingkat lingkup pendidikan khususnya di perguruan tinggi ya, supaya ada perubahan kultural yang berkelanjutan, supaya yang namanya korupsi ini tidak menjadi sebuah budaya. Nah, sekolah atau perguruan tinggi ini dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi, terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi di kalangan siswa dan mahasiswa. Melalui pengembangan kultur sekolah, diharapkan siswa-siswa memiliki modal sosial untuk membiasakan berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi seyogyanya diberikan kepada anak-anak paling tidak sejak mereka duduk di bangku SD. Anak-anak SD yang berusia antara 7 hingga 12 tahun ini dapat berpikir transformasi reversible ya, atau dapat dipertukarkan dan kekekalan. Ini menurut Diser tahun 2008 bab 2 di dalam bukunya. Jadi kita memberikan perilaku anti korupsi ini sejak usia dini. Karena kita melihat ada kesenjangan budaya yang memang sudah ada sejak zaman masih dini yang menjadi kebiasaan dan bisa mengarah pada tindakan korupsi. Ya kita lihat saja contohnya masalah waktu misalkan. Jadi bagaimana kalau kita, ini kebiasaan ya, harusnya waktu itu kita datang 30 menit sebelumnya. Tapi karena sudah kebiasaan molor, kita datang 15 menit atau 30 menit setelah itu. Nah itu menjadi hal yang biasa buat kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini nanti dikhawatirkan akan menjadi budaya yang kurang baik dan bisa mengarah ke arah tindakan korupsi. Nah, berikut ini merupakan alasan atau reasoning mengapa pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak dini, terutama kepada anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Yang pertama, siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang anti korupsi.
Untuk itu, mereka perlu dikenalkan terlebih dahulu nilai-nilai konkret yang diyakini akan dapat melawan tindakan korupsi. Yang kedua, kurangnya keteladanan dari lingkungan, seperti orang tua, guru, orang dewasa di sekitarnya, dan media. Keteladanan dari orang-orang terdekat dan di sekitarnya ternyata akan sangat membantu dalam proses penanaman nilai atau budi pekerti yang diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan mereka sehari-hari. 3. Adanya kompetisi yang kurang sehat antar siswa. Upaya untuk menghindari kompetisi yang kurang sehat dalam pergaulan mereka di sekolah dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai sekolah seperti budaya saling menghargai, saling menghormati, membiasakan hidup sederhana dan tidak pamer. Bahkan jika perlu, sekolah dapat memberi penghargaan kepada siswa yang berperilaku terpuji. Ini akan menjadi motivasi dan contoh bagi teman-temannya. Yang keempat, sekolah tidak menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Itulah sebabnya aturan sekolah harus dibuat bersama antara guru, orang tua, dan siswa. Kenapa? Supaya siswa merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadapnya. Sementara itu, guru dan orang tua berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Jika ada yang melanggar aturan sekolah, yang bersalah harus diberi hukuman. Hal ini sesuai dengan tingkat kesalahannya masing-masing. Dengan budaya seperti ini, orang akan bertanggung jawab. Apapun kesalahan yang dilakukan, dia akan menanggung semua resikonya. Nah, budaya seperti saling menghargai, berperilaku terpuji, dan tidak melanggar aturan, ini akan kita jadikan hal yang paling mendasar yang kita berikan kepada mereka di tingkat pendidikan yang paling dini. Yang kelima, pembelajaran di sekolah ternyata masih didominasi oleh aspek kognitif. Pembelajaran seperti ini ternyata kurang mampu untuk membentuk karakter siswa. Untuk itu, perlu dikembangkan pembelajaran afektif yang bersifat aplikatif dengan model-model pembelajaran yang tentunya dikuasai oleh guru. Sehingga pembelajaran kognitif akan dapat dikawal untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan sekolah dasar. Metode dongeng, permainan atau games, dan simulasi atau sosiodrama ini dapat diterapkan dalam pembelajaran efektif di sekolah-sekolah. Mungkin dengan metode seperti ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa daripada kita murni secara teoritis. Nah, berikutnya pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar pun ternyata dilaksanakan di berbagai negara, baik di daratan Eropa, Afrika, Asia, Amerika, maupun Australia. Di dunia telah dibentuk pula jaringan kerjasama antar negara untuk mengenalkan program pendidikan anti korupsi. Jadi sampai membuat sebuah kerjasama antar negara-negara tersebut bagaimana untuk bisa mensosialisasikan yang namanya program pendidikan anti korupsi ini. Nah, salah satu contoh pendidikan anti korupsi adalah apa yang telah dilaksanakan oleh Cina. Melalui Cina Online, seluruh siswa pada jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi, yang tujuannya adalah memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi. Dalam jangka panjang, generasi muda Cina bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Ini menurut Suyanto dalam bukunya tahun 2005 pada halaman 42. Nah, pendidikan anti korupsi dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya pada tingkat di sekolah dasar saja, tapi hingga SMA, SMK, ataupun MA sampai perguruan tinggi.
Fokus awal dari pendidikan anti korupsi ini adalah siswa itu mampu untuk menghayati, memahami nilai moral, dan membentuk perilaku hingga nilai-nilai tersebut terbentuk secara internal melalui sebuah kebiasaan. Tujuan akhirnya adalah perilaku yang berdasarkan nilai-nilai positif tersebut ditularkan dan diterapkan di lingkungan sosial kemasyarakatan. Nah, berikutnya adalah pendidikan anti korupsi yang diberikan pada tingkat mahasiswa. Mahasiswa pada masa kini pun sepertinya mewarisi jiwa kepemimpinan mahasiswa dan pemuda pada generasi-generasi sebelumnya. Kepemimpinan ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena bangsa dan negara ini memerlukan kehadirannya. Selain itu, kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan ternyata sangat membutuhkan mahasiswa yang memiliki karakter unggul, baik karakter intelektual, emosional, spiritual, maupun moral. Dalam situasi bangsa dan negara yang mengalami krisis kepercayaan, krisis moralitas, dan krisis kepemimpinan, maka sudah selayaknya mahasiswa ini mendapatkan yang namanya pendidikan anti korupsi. Nah, jadi kita melihat ini adalah esensial dari kenapa perlunya diberikan pendidikan anti korupsi pada mahasiswa. Pendidikan anti korupsi dibutuhkan karena akan dapat membentuk karakter mahasiswa yang unggul, sekaligus juga diharapkan pada saatnya nanti ketika menjadi pemimpin itu dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Apalagi pada diri mahasiswa ini terdapat yang disebut dengan 3 dimensi yang harus diasah secara berkelanjutan. Apa saja? Yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme. Ini menurut Saidi dalam bukunya tahun 1989 halaman 27. Ketiga dimensi atau karakter tersebut ternyata sangat diperlukan agar mahasiswa itu mampu memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Indonesia yang unggul, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perlunya pendidikan anti korupsi diberikan di tingkat perguruan tinggi, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah yang lainnya, ternyata secara khusus ini ditujukan untuk memberikan bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan mahasiswa sebagai agen anti korupsi yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang cukup tinggi. Menurut Azra tahun 2006 bab 8. Kompetensi dan komitmen ini selanjutnya akan ditransformasikan lagi ke dalam bentuk nilai-nilai dan gerakan anti korupsi kepada masyarakat dan generasi yang ada di bawahnya. Nah, berikutnya kita melihat pada pengertian dari korupsi. Dalam sejarah kehidupan manusia, korupsi bukanlah hal yang baru. Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Manusia dan kelompok sosial yang hidup dalam persaingan memperebutkan tanah dan sumber daya alam untuk keperluan hidup, ternyata telah mendorongnya bertindak menyimpang, melakukan kegiatan memanipulasi, menipu, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kalau kita melihat di sini, pengertian dari korupsi ini memang adalah satu tindakan untuk mengambil hal yang bukan miliknya, intinya seperti itu.
Perilaku koruptif manusia yang dimaksudkan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, memiliki variasi yang beraneka ragam. Sehingga pola-pola tindakan korupsi ternyata juga banyak variasinya. Itulah sebabnya dipahami bahwa korupsi bukan konsep yang sederhana. Korupsi merupakan konsep yang kompleks sifatnya. Sekompleks persoalan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau pemerintahan. Demikian pula, mendefinisikan korupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh Phil Williams, meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang. Kenapa? Agar mendapatkan pemahaman yang sistematis. Ini menurut Sitepu tahun 2004 halaman 1. Perlu dikemukakan bahwa akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis sebelum diketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrupere. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu corruption, corrupt, Perancis yakni corruption, dan Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Dalam bahasa Muang Thai, korupsi dinamakan ginmong, artinya makan bangsa. Dalam bahasa Cina, tanwu, artinya keserakahan bernoda. Dan dalam bahasa Jepang, kosuku, yang berarti kerja kotor. Menurut KPK tahun 2007 halaman 2. Baik, itulah tadi materi yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan mohon maaf jika dalam penyajian mungkin ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.